Mungkin bahasa sederhananya korupsi ilmu diantaranya cirinya adalah kita tahu sesuatu, tapi kita tidak menyampaikannya gitu ya. Role yang bisa dimainkan oleh mahasiswa gitu ya dan perguruan tinggi membuat sains itu asik, bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang kayak Prof. Jun sendiri yang orang mungkin nggak peduli dengan gelar profesornya. Saya bicara bukan hanya gelar ya, tapi itu kan ilmu ya, bukan cuma title begitu. Sekarang kan di media sosial bisa tiba-tiba diolok-olok, dikata-katain begitu. Kami suka pakai istilah bocil-bocil gitu, nggak jelas di TikTok. Bisa aja tiba-tiba, Prof ini ngaco nih, ngomong gitu terus itu menyebar. Viewersnya mungkin ratusan ribu. Smart viewers, banyaknya berita-berita buruk membuat kita menjadi pusing dan galau. Dari berita korupsi, kecurangan pemilu, bahkan sampai kekerasan yang gak ada habisnya. Belum lagi dengan tuntutan kita yang kerasanya kok banyak banget ya. Apa nih yang harus kita lakukan ke depannya? Simak episode kali ini karena kita sudah bersama dengan Profesor Juneman Abraham dan juga Bivitri Susanti yang siap menjawab kegalauan kita nih. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah Smart Viewers, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Ada Prof. Juneman Abraham dan Mbak Bivitri Susanti di sini. Yeay. Halo Prof. Jun. Halo. Selamat datang kembali kalau untuk Prof. Jun, kalau untuk Mbak Bivitri ini pertama kalinya. Pertama kali dan kagum. Terima kasih. Terima kasih udah datang Prof dan Mbak Bibip ya ke Good Talk Binus TV. Gitu. Karena di hari ini sebenarnya episodenya ini karena episode galau judulnya. Kenapa galau? Karena saya dan teman-teman di Binus TV ini lagi di tengah situasi yang bingung mesti ngapain. Bukan bingung tentang ini tuntutan kita kok kayaknya banyak banget ya di zaman-zaman sekarang ini gitu. Selain ada tuntutan, kalau buka media itu banyak berita-berita negatif. Lagi-lagi korupsi, aduh capek dan bosan, gitu kan. Korupsi di mana-mana. Terus masih di suasana kecurangan pemilu, proses pemilu. Ada lagi kekerasan yang tak kunjung usai. Belum lagi naiknya bahan pangan juga bikin kita pusing ternyata, gitu. Nah, kita pengen tahu, ini kita khusus menghadirkan Prof. Juneman dan Mbak Bivitri di sini untuk turut serta memberi kita motivasi. Kira-kira ke depannya ini generasi kita ini kayak gimana ya gitu. Nah, kalau aku ke Prof. Juneman dulu. Iya dong. Iya. Paling pas. Prof. Jun, kemarin kan kita datang nih ke pelantikannya Prof. Jun, ya kan? Waktu guru besar. Di guru besarnya ilmu psikologi, kalau di Binus di Fakultas Humaniora ya Prof. Betul. Waktu itu ngomongin tentang korupsi ilmu. Ya. Pas saya lihat, waduh, kok kayak berat banget gitu ya. Korupsi ilmu gitu. Ya. Tapi boleh nggak Prof, ini kayaknya ada kaitannya nih, ya kan? Sekelibatan mata kayaknya ada kaitannya nih korupsi ilmu dengan kegalauan yang kita rasakan sekarang. Tapi boleh nggak sih Prof untuk dijelasin dulu korupsi ilmu itu kayak gimana sih gitu? Baik. Terima kasih. Dan Mbak Bibip, selamat datang di Binus TV ya. Ya, jadi pada waktu saya menyampaikan orasi saya tentang korupsi ilmu itu, yang saya maksud adalah ilmu itu bisa dikorupsi juga ternyata, gitu ya. Kalau kita tahu kan bahwa korupsi ini kan definisi yang stabil adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk meraih kepentingan private atau pribadi, gitu ya. Nah, sebenarnya ilmu itu punya kekuasaannya tersendiri juga, begitu ya. Nah, ketika misalnya mereka yang berilmu kemudian katakanlah melakukan fraud, entah dalam riset atau dalam aktivitas lain gitu ya. Kita belakangan dengar ya ada pejabat kampus kemudian ditangkap KPK dan sebagainya gitu ya. Jadi saya lihat baik di area akademik maupun di area yang lain itu terjadi ya penyalahgunaan itu gitu ya. Di mana sebenarnya
ilmuwan-ilmuwan ini justru diharapkan teladannya begitu ya, karena sifat ilmu kan transparan, akuntabel, sebagainya, dan itu tidak terjelma rupanya. Dan satu hal lagi mungkin yang penting juga adalah mungkin bahasa sederhananya korupsi ilmu diantaranya cirinya adalah kita tahu sesuatu, tapi kita tidak menyampaikannya gitu ya. Ilmu kan ada kebenaran ilmiah ya, kita tahan gitu informasi atau satu kebenaran keilmuan kita tahan gitu ya, yang menyebabkan kemudian seharusnya publik yang bisa tercerahkan dengan keilmuan kita dan sebagainya malah kemudian tidak memperoleh manfaat-manfaat dari kehadiran para ilmuwan. Kira-kira singkatnya begitu. Jadi kalau kita punya ilmu terus ditahan-tahan, nggak mau sharing, masuk korupsi juga ya, Prof? Iya, kira-kira begitu. Apalagi juga bukan hanya itu, tapi juga ada yang namanya misrepresentasi atau menyesatkan gitu ya. Itu juga bisa ya. Artinya kita tahu sesuatu, kita biaskan gitu. Jadi justru sengaja kita simpangkan informasi itu ke masyarakat gitu. Nah, mungkin Mbak Bibip nanti bisa cerita lebih banyak. Nah, ini barusan menarik ini. Iya. Karena ini yang banyak terjadi nih, penyimpangan-penyimpangan ini, ya kan? Jadi bikin kita nih, generasi-generasi penerus bangsa nih jadi galau gitu. Nah, terima kasih Prof Jun. Saya mau nanya ke Mbak Bibip gitu. Pasca Dirty Vote ya gitu. Dirty Vote yang kemudian viral dan banyak dikonsumsi orang, yang menguak penyimpangan-penyimpangan seperti yang disampaikan Prof Jun sebelumnya. Nah, saya justru mau nanya ini. Pasca Dirty Vote ini ataupun mungkin produk-produk lain dikonsumsi oleh publik gitu ya Mbak ya. Ada nggak sih hal yang membuat seorang Mbak Bivitri itu justru merasakan efeknya yang tidak sesuai dengan harapan? Boleh nggak diceritakan? Boleh sekali. Dan saya menyambut apa yang disampaikan oleh Prof Jun dulu bahwa buat saya studinya Prof Jun ini penting justru untuk memberikan frame terhadap apa yang selama ini kita alami, termasuk saya alami dan saya akan merespon pertanyaan ini, justru untuk membantu menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan masyarakat kita, terutama dalam hal kalau sekarang kita kan punya istilah matinya kepakaran gitu ya. Orang-orang kayak Prof Jun sendiri yang orang mungkin nggak peduli dengan gelar profesornya, saya bicara bukan hanya gelar ya, tapi itu kan ilmu ya, bukan cuma title begitu. Sekarang kan di media sosial bisa tiba-tiba diolok-olok, dikata-katain begitu ya, di apa yang disampaikan tidak dihargai aspek keilmuannya, tapi dia asal ngomong misalnya gitu ya. Nah itu yang dialami. Jadi di satu sisi waktu kami tim Dirty Vote itu mengalami menjalani roadshow ke beberapa kampus di banyak daerah. Kami melihat antusiasme yang luar biasa dan kami senang sekali karena secara positif banyak mahasiswa terutama, tapi juga secara umum masyarakat yang terbantu karena dapat frame-nya. Jadi selama ini yang terjadi seperti ini nih, karena kan gulungan informasi itu luar biasa ya. Selama pemilu ini luar biasa, kita digulung informasi nggak sempat berefleksi, tahu-tahu disuruh nyoblos. Jadi begitu nonton film Dirty Vote banyak yang ternyata bener ya yang selama ini saya pikir menurut kompas moral saya salah, ternyata memang benar salah gitu. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang saya secara sederhana membaginya memang ada yang dibayar buzzers, karena kita tahu ada beberapa pihak dalam pilpres ini yang uangnya luar biasa untuk membayar buzzers. Tapi juga ada yang kelihatannya, dan ini yang sedih, genuinely membela kelompok-kelompok yang menurut saya moralitasnya sangat minim begitu ya. Nah ini yang buruk. Kalau buat saya pribadi sih tidak terlalu pengaruh serangan-serangan di media sosial itu. Tapi ternyata banyak, terutama Gen Z, saya kan Gen X begitu ya. Jadi buat saya kalau diserang di media sosial ya saya sih nggak masalah ya. I have my own life di luar yang offline gitu. Tapi ternyata banyak Gen Z yang begitu terkena gitu. Banyak orang yang menyerang, termasuk misalnya ketika mereka share film Dirty Vote terus langsung apa ini segala macam diserang di medsos. Nah jadi refleksi saya adalah memang pertama orang betul-betul nggak peduli lagi substansi yang kami bicarakan. Jadi
saya sejauh ini yang saya tahu belum ada yang pernah bisa membuktikan sebaliknya secara substansi. Sehingga yang dilakukan adalah mereka kill the messengers. Jadi mereka jelek-jelekin itu yang tadi saya bilang matinya kepakaran. Gak ada urusan. Kami udah sekolah kemana aja bahwa yang kami ceritakan itu sesuatu yang sifatnya analisis. Dan kami sudah bikin eksaminasi putusan, sudah bikin beberapa paper tentang apa yang kami bicarakan itu nggak dilihat sama orang. Yang dilihat, ini pasti pendukung si ini, pendukung si itu, pembenci si paslon ini gitu. Dan sampai bahkan ada yang menuduh-nuduhnya itu sudah agak lucu. Kalau buat kami lucu ya, soalnya saya dibilang partai tertentu gitu. Tapi yang paling lucu kami suka ngeledekin Mas Dandi tuh sutradaranya dibilangnya PKI. Terus dibilang agensi IA lah. Jadi karena mereka tidak mampu membantah substansi. Nah, buat saya jadi di satu sisi matinya kepakaran itu luar biasa. Buat saya makin parah ya, dan ini memprihatinkan karena jadinya nanti orang-orang yang mungkin kami suka pakai istilah bocil-bocil gitu nggak jelas di TikTok bisa aja tiba-tiba Prof ini ngaco nih ngomong gitu, terus itu menyebar, viewersnya mungkin ratusan ribu. Dan itulah yang membuat ya keilmuan itu jadi dikorupsi dalam tanda kutip oleh orang-orang yang intensinya bukan intensi keilmuan, intensinya adalah ya tujuan-tujuan entah cari uang, entah emosional dan lain sebagainya. Tapi yang parah juga ini sih belakangan ini ya di luar Dirty Food, di MK misalnya, kami sering sudah melihat karena udah jalan ya di proses di MK, di Mahkamah Konstitusi, beberapa akademisi ataupun praktisi hukum juga kita bisa lihat inkonsistensi pandangannya. Iya. Sehingga kami juga berpikir ini barangkali ini sangat-sangat relevan. Korupsi ilmunya kelihatan sekali di situ. Bahwa ketika dia sedang membela suatu pihak, langsung ditwist semua apa yang dia sudah pelajari, dan saya tahu itu karena saya juga baca tulisan-tulisan dia sebelumnya, pandangan dia sebelumnya, tiba-tiba loh kok dia sekarang pandangannya jadi kayak gini. Nah ini yang tadi saya bilang, saya berterima kasih sama Prof Jun karena membantu kita untuk memahami what's going on nih. Ada orang yang pandangannya berubah drastis, baik praktisi maupun sedihnya akademisi gitu. Praktisi pun kan juga yang gelarnya doktor begitu ya. Artinya secara keilmuan harusnya dia punya etik dan disiplin keilmuan yang nggak seperti praktisi yang berbeda gitu ya, jalur keilmuannya sekedar membela klien, tapi kan kalau sudah menempuh pendidikan yang demikian tinggi, dia juga memahami etik yang harusnya dia pelihara dalam keilmuannya gitu. Wow. Baru 10 menit, belasan menit berjalan, gitu. Tapi udah begitu banyak let's say permasalahan yang kita hadapi, apalagi kalau pengguna media sosial gitu. Antara yang benar, yang salah aja kadang-kadang kita masih bingung ngebedainnya ini benar atau salah nggak. Dan lagi-lagi juga kalau misalnya terkait proses hukum di MK kan nggak semua dari kita juga paham dan bisa mendalami tentang hukum dan politik gitu. Nah, tapi ini jadi menarik. Terima kasih Mbak Bibip, ini Prof Jun. Ya. Ada nggak sih Prof berdasarkan hasil penelitian gitu, khususnya akademisi ataupun tadi yang disebutin Mbak Bibip praktisi gitu, yang melakukan dalam tanda kutip korupsi ilmu gitu, di Indonesia? Iya, mungkin saya bisa menyebut juga bahwa budaya di perguruan tinggi juga perlu dikritisi, gitu ya. Dalam arti korupsi ilmu itu buat saya, dan saya melihat berdasarkan hasil saya itu mulai terjadi saat memproduksi ilmu itu sendiri, gitu. Ya, kita lihat sekarang tren kampus-kampus, bahkan Mas Menteri juga turut menggelorakan bahwa kita harus mencapai ranking dunia, ya kan? Kampus-kampus kita ditargetkan harus ranking dunia sekian, gitu ya. Tidak ansih salah sama sekali, tetapi ketika itu menjadi satu tujuan, kita bisa melihat ekses-eksesnya. Ya, sebagai contoh sekarang berebut untuk
mengejar jumlah publikasi, misalnya ya, publikasi ilmiah terindeks satu badan pengindeks tertentu ya, internasional sebagai contoh. Diberikan insentif cukup besar gitu ya. Akhirnya terjadi akal-akalan, gimana nih supaya bisa meraih jumlah tersebut, uang insentif juga dapat begitu ya. Akhirnya kualitas dari research atau penelitian yang seharusnya nanti bisa jadi rujukan ya, artinya research yang robust, yang kokoh, yang bisa dirujuk oleh masyarakat, itu saya lihat justru tidak menjadi perhatian serius begitu. Sekarang orang bicara soal jumlah, soal naik peringkat dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang terjadi gitu ya. Dan itu nanti analog juga dengan kondisi tadi yang saya katakan, korupsi finansial gitu ya. Jadi ada korupsi ilmu, korupsi finansial itu dalam beberapa case saya lihat berkoinsiden ya. Ada pejabat di kampus tertentu sekaligus itu melakukan plagiat iya, melakukan korupsi finance juga iya gitu ya. Ya, saya lihat kelihatannya walaupun saya juga masih mencoba untuk meneliti keeratan korelasi tersebut, saya melihat ada tanda-tanda yang jelas dari korelasi yang ada. Tapi Prof, mendobrak atau mungkin kalau khususnya kalau misalnya generasi muda yang lihat, itu kan kayak jauh banget ya Prof? Gitu. Kita aja skripsi masih bingung topiknya apa gitu kan, dituntut untuk penelitiannya harus baru nih gitu. Aduh, apa ya gitu. Nah, ini kan kalau untuk kita-kita yang masih kuliah S1 ya khususnya kan sesuatu hal yang jauh ya. Tapi hubungannya ada nggak sih Prof? Iya, kalau saya lihat hubungannya barangkali begini. Sains itu tadi saya bilang satu harus kokoh, ya kan, robust. Yang kedua juga harus komunikatif menurut saya, gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya peran atau role yang bisa dimainkan oleh mahasiswa, gitu ya, dan perguruan tinggi membuat sains itu asik, bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau orang mengalami masalah dalam hidupnya, dia akan berpaling pada sains, bukan pada mistik, influencer, mistik, mitos, dan sebagainya. Nanti kedukun lagi. Influencer is okay ya, saya tidak bilang influencer salah, tapi yang kita harapkan adalah science based atau evidence based ya. Perkara mengkomunikasikannya itu asik, justru itu yang diharapkan begitu ya. Jadi saya lihat mahasiswa bisa menikmati sains demikian rupa ketika kulturnya dibangun di institusi yang namanya perguruan tinggi ini. Mulai dari memproduksi sampai dengan menerjemahkan hasilnya ke dalam practicality ya, menyelesaikan masalah hidup sehari-hari pada mahasiswa maupun masyarakat di sekitar. Tapi yang berperan mengawasi itu siapa sih Prof? Iya. Lebih tepatnya, atau balik lagi ke perguruan tingginya gitu? Ya kita semua sebenarnya, ini kan perguruan tinggi kan sebuah ekosistem kan ya. Apalagi di Indonesia ekosistemnya sudah melibatkan pemerintah juga, kayak pemerintah cukup banyak terlibat ya dalam berbagai aspek di perguruan tinggi. Artinya saya justru berharap sebenarnya mungkin pesan juga dalam kesempatan ini bagaimana pemerintah juga mengedepankan indikator-indikator kinerja yang lebih substantif ketimbang jumlah kutipan, jumlah publikasi, tapi juga sejauh mana misalnya saya bayangkan indeks kekomunikatifan sains ya di sebuah perguruan tinggi gitu kira-kira. Dan integrity misalnya ya, integritas penggunaan sains begitu, aplikasi sains begitu, ya. Susah ya sepertinya ya balik ke sains itu. Karena COVID ya. Penanganan COVID maksudnya gitu. Belum lagi banyaklah yang nggak merujuknya ke sains gitu. Malah apa tuh mitos-mitos dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga kalau balik ke kegalauan kita yang di awal tadi, Mbak Bibip dan Prof Jun jadi muter lagi gitu. Tapi menurut Mbak Bibip dulu, karena tadi habis Prof Jun. Banyak yang kemudian menyangkal kan sains, ilmu pengetahuan gitu. Tapi sebenarnya kita ini mau untuk percaya dan justru percaya gitu. Tapi apa sih Mbak yang kalau dari pandangan Mbak Bibip yang bisa kita lakukan gitu saat ini dan untuk kedepannya? Yang perlu dilakukan ya, saya kira memang
yang paling penting adalah sebenarnya peran kampus juga sih untuk menciptakan lingkungan untuk mahasiswa untuk terbiasa berpikir kritis. Oke. Jadi barangkali itu yang kayaknya jadi tugas kampus deh, karena kalau yang saya pahami dari SD sampai SMA itu sistem pendidikan kita memang tergantung sekolahnya ya, tapi sekolah pada umumnya lah, sekolah negeri lah begitu ya, itu kan belum memberikan ruang yang cukup untuk siswa berpikir kritis. Jadi begitu sampai kampus, itu tuh saya, kalau kami di Jentera sampai bikin sesi dulu berpikir kritis, karena dalam hukum sangat penting ya. Dan ternyata banyak sekali yang nggak terbiasa untuk critical thinking kayak begitu. Nah jadi kalau itu satu sisi. Sisi keduanya memang dari dosen-dosen juga saya setuju sekali dengan Prof. Jun ketika mengatakan bahwa cara kita untuk membagi ilmu ke mahasiswa juga sepertinya mesti disesuaikan. Bukan kemudian jadi korupsi ilmu juga dengan bikin terlalu fun terus nggak ada isinya gitu ya sebagai ilmu. Tapi kan banyak nih kayak yang teman-teman Binus TV lakukan, menurut saya cara untuk itu. Ketika mengemas perbincangan yang sebenarnya berat seperti ini, jadi sesuatu yang bisa dicerna mudah-mudahan dengan lebih mudah. Nah, jadi buat saya sih dari teman-teman sendiri Gen Z begitu ya secara umum, yang perlu dilakukan adalah untuk tidak, pertama-tama tentu saja tidak terlalu mempercayai dulu apa yang beredar di media sosial. Jadi critical thinkingnya dalam arti itu. Bener nggak? Ini siapa sih yang ngomong? Dia punya background keilmuan yang memadai nggak? Misalnya jangan sampai bocil-bocil nggak jelas terus tiba-tiba mengkritik seorang yang udah publikasinya banyak gitu ya. Dan kemudian yang kedua juga menurut saya memang Gen Z perlu untuk nyari lebih banyak bahan bacaan. Saya nggak bilang harus banget baca jurnal gitu. Saya kira nanti kita latihan dulu lah ya. Dosen-dosen juga punya peran di situ. Betul. Tapi yang saya pahami, karena saya juga follow beberapa media, beberapa institusi yang penting secara keilmuan juga sudah mulai mengemas kontennya dengan cara yang cukup baik. Saya misalnya follow Nat Geo, follow yang gitu-gitu loh, kan ada aspek keilmuannya juga. Politik juga begitu ya, cukup banyak yang sadar bahwa pengemasan itu penting dan ternyata itu useful. Kadang-kadang saya buat teaser untuk mahasiswa saya kirim aja dulu link ke Reels di Instagram atau apa saja. Coba deh kamu lihat dulu ini gitu misalnya, sekedar untuk memicu diskusi. Nah misalnya seperti itu. Jadi coba aja misalnya bermedsos pun, karena Gen Z biasanya dunianya medsos dulu gitu ya. Bermedsos pun pilih-pilih mana yang di-follow. Media-media yang kredibel, terus kayak tadi saya bilang institusi. Saya sampai ikut ada beberapa, karena saya juga suka sains sebenarnya meskipun belajarnya hukum. Ikut beberapa institusi kayak NASA gitu-gitu tuh. Terus ada satu influencer tapi dia ini ya scientist, dia bikin apa yang terjadi dengan sel-sel kalau dilihat dengan mikroskop misalnya gitu. Tapi dengan penjelasan, terus kalau saya penasaran, saya tinggal search aja lagi kan di Google mungkin ketemu apa gitu. Jadi saran saya sih itu paling tidak. Jadi ketika mencerna informasi, kita juga cernanya secara kritis. Dan toh sekarang banyak banget penyedia informasi yang kredibel yang sudah masuk juga dengan cara-cara yang seru di media sosial. Paling tidak dengan itu dulu. Jadi kalau kita dapat informasi yang nggak jelas, kita punya komparasinya. Nanti dulu mungkin ini nggak jelas gitu. Saya kira itu kelebihannya Gen Z sebenarnya. Karena yang saya tahu orang-orang tua saya di WhatsApp grup kan mereka begitu terima yang hoax langsung ikut nyebarin. Nah Gen Z justru karena digital native dari lahir udah punya internet, sebenarnya punya power yang lebih daripada generasi di atasnya, karena mereka dengan cepat sekali bisa cari informasi tandingan. Nah soalnya adalah sejauh mana kita mau cari informasi tandingan ini. Percayalah, begitu udah mulai follow akun-akun yang lebih kredibel, nanti kan algoritmanya juga berubah gitu. Jadi nanti mudah-mudahan dapat informasinya tambah kredibel. Sekali kita buka-buka yang aneh-aneh, memang nanti dapatnya yang aneh-aneh juga gitu ya. Apa sih cerita horor lah segala macam gitu, banyak sekali tuh. Oke. Kalau udah muncul satu, aduh menyebar deh tuh kemana-mana gitu. Terima kasih Mbak Bibip. Nah kalau untuk Prof. Jun, saya mau nanyanya ke aspek ini, Prof. Karena kan akhir-akhir ini
juga ada beberapa kasus tentang plagiarisme ya, yang kencang gitu. Tapi sayangnya justru yang banyak dikuak ke media adalah kalau yang melakukan plagiarisme itu mahasiswanya. Saya nggak membenarkan semua plagiarisme ada tindakan yang salah gitu, tapi yang banyak di-up media ini mahasiswanya gitu. Sedangkan mungkin ada dosen atau akademisi yang melakukan tapi nggak sebesar atensinya ketika mahasiswa yang melakukan gitu kan. Ini kan nggak adil ya kayaknya ya gitu. Nah, Prof Juniman melihat kondisi yang kayak gitu gimana menurut Prof? Iya, pertama plagiat itu memang salah satu tindakan pelanggaran integritas akademik yang paling sering diberitakan, gitu ya. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa, tapi kalau kita cermati di pemberitaan itu giliran pergantian rektor biasanya menjelang pergantian rektor di perguruan tinggi negeri ya umumnya itu ada tuh isu-isu itu muncul begitu ya. Entah memplagiat karya mahasiswanya sendiri atau memplagiat karya kolega. Tapi yang penting juga saya kira tidak hanya plagiat ya, kalau merujuk pada Permendikbudristek yang terbaru itu ada yang namanya fabrikasi. Tidak turun melakukan penelitian atau riset, tapi datanya ada. Alias bohong gitu ya. Ngarang. Ada lagi falsifikasi. Ya, datanya ada tapi diedit, pindah baris dan sebagainya ya, data kuantitatif misalnya gitu ya. Dan ini sedang terjadi hot di Harvard Business School di sana begitu, bahwa ada dosen profesor di bidang behavioral science yang sedang tersandung kasus falsifikasi data. Dan saya kira di Indonesia kok dugaan saya ada terjadi seperti itu gitu ya. Saya sendiri pernah menjumpai kasus penulis jurnal itu, saya lihat hasil analisis statistik output SPSS-nya, ini mestinya nggak mungkin, ini pasti ada falsifikasi gitu ya. Dan mungkin kalau dikaitkan dengan pemilu ya sekarang gitu ya, itu nanti arahnya kita perlu suatu forensik pemilu ya terhadap data atau hasil dari pemilu itu sendiri begitu ya. Sebenarnya kenapa yang di Harvard itu bisa terdeteksi itu juga dengan teknik forensik komputer sederhana atas data-data mentah gitu ya. Oleh karena itu saya kebetulan kemarin Mbak Bibip ikut menjadi saksi ahli di Komisi Informasi Pusat. Kami turut mengadvokasi ada sebuah lembaga minta data mentah pemilu beberapa periode. Kami coba advokasi karena memang itu penting begitu ya, untuk mendeteksi apakah keluaran ini ada indikasi nyata sudah dimanipulasi hasilnya gitu ya. Nah itu dua. Kemudian ada lagi numpang nama ya. Numpang nama di dalam publikasi itu juga pelanggaran integritas akademik yang juga bisa mengarah ke korupsi ilmu dan korupsi begitu ya. Artinya dari perspektif moral konsistensi itu ketika orang berhasil misalnya, nggak ketahuan nih, ya, saya tidak berkontribusi terhadap penulisan ilmiah ini, tapi nama saya ada, saya dapat keuntungan, saya dapat uang dan sebagainya, itu bisa mengarah ke perbuatan-perbuatan lain yang tidak berintegritas gitu ya, dan sebagainya ya, ada beberapa, tapi itu yang mau saya sorot. Nah ternyata juga saya menemukan bahwa tadi ya saya menyebut kata misrepresentasi. Plagiat itu kan kita ingin tampil atau tampak ya, tampak ilmiah, tampak berbobot, tampak produktif, ya kan? Padahal kita juga tahu bahwa saya tidak seproduktif itu sebenarnya, tapi mungkin karena mengejar indikator dan sebagainya gitu ya, itu terjadi. Gitu. Nah, saya harapkan hal-hal seperti itu ya mulai kita deteksi gitu ya, saling mengawasi lah. Itu beberapa kasus pelanggaran integritas akademik itu terbongkar karena ada whistleblower. Sebagai contoh ada di Belanda kalau nggak salah waktu itu, psikolog sosial itu terbongkar karena mahasiswanya bilang begini, saya nggak pernah lihat dosen saya ini turun ke lapangan neliti loh, tapi kok dia bisa muncul publikasi di jurnal-jurnal papan atas begitu ya. Nah berangkat dari situ diselidiki, ternyata betul dia fabrikasi gitu ya. Itu dia.
korupsi keilmuan yang perlu kita waspada. Oke. Ya. Kalau whistleblower di di negara kita dilindungi nggak ya Pak? Kita memang ada lembaganya ya, LPSK itu kan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan saya kira di BINUS University ini juga ada WBS ya, whistleblowing system. Kita juga coba tidak hanya untuk area finance, tapi ke area akademik, Mbak Bibip, kita mulai tahun ini mau galakan itu. Bagus gitu, banget. sistem. Ya. Itu jadi hal yang menarik dan kayaknya semua perguruan tinggi harusnya sudah menuju ke arah situ ya, dan harusnya sudah punya ya, kayak gitu. Satu hal lagi mungkin yang boleh saya Prof. tambahkan ya, terkait dengan saling mengawasi ini. Saya juga mencermati, dan mungkin di sini juga peran mahasiswa juga bisa bermain gitu ya, bisa mengambil suatu peran di dalam komunikasi dialogis ya, keilmuan. Ya, kita tahu bahkan YouTube aja kan komentar rame ya, setiap rilis satu video dirty vote misalnya gitu ya, komentar ada banyak. Kenapa kita tidak membiasakan itu gitu? Saya melihat bahwa kok sekarang trennya adalah ketika publish sebuah artikel, saya sudah publish nih di jurnal top tier segini ya, impact factornya sekian, terindeks badan ini begitu ya, udah berhenti. Ya, maka saya sedang menggalakkan sebenarnya di BINUS University apa yang disebut sebagai gerakan sains terbuka atau open science, dan di dalam satu komponen open science itu adalah post publication peer review. Jadi makalah yang sudah terbit itu saatnya dibawa di forum-forum mahasiswa atau forum antara dosen dan mahasiswa untuk mendialogkan itu, bahwa hasil atau paper makalah itu yang dihasilkan itu tidak berhenti di situ ya, tapi menstimulasi dialog-dialog berikutnya. Tadi menyambut juga apa yang disampaikan Mbak Bibip ya, soal berpikir kritis itu ya kan. Mahasiswa bisa mengkritisi paper dosen, metodologinya kurang, dan jangan takut. Nah, di sini kan kebebasan akademik dan sebagainya kemudian kita pelajari, kita budayakan, gitu kira-kira. Semoga Smart Viewers juga tercerahkan dan menambah insight baru juga gitu. Dan nanti kalau misalnya kita punya kesempatan atau Smart Viewers boleh komen ya kan, mau dong ngebahas ini lagi, nanti kita gantian kali Prof. Ya, mainnya ke Jentera kali ya. Oh iya. Karena hari ini kita lagi ada di BINUS Alam Sutra. Yes. Gitu. Nanti kalau Smart Viewers mau ngebahas lebih lanjut gitu dan komennya menarik, ya kan nanti kita balik lagi dengan kita bertiga lagi gitu. Okay. Tapi di Jentera mungkin ya. Gitu. Terima kasih Mbak Bibip dan Prof. Juneman untuk waktunya gitu untuk hari ini. Semoga apa yang dibahas ini memberikan pemikiran baru dan sudut pandang baru, ini khususnya untuk Smart Viewers dan generasi penerus bangsa gitu. Gen Z terutama gitu, ya kan, yang mempunyai tanggung jawab. Sebenarnya semua generasi mempunyai tanggung jawab yang sama ya gitu. Cuman ini kan generasi emas. Waduh, generasi emas ya. Jadi kayak sesuatu gitu. Nggak, maksudnya kita harus bareng-bareng gitu kan, berjuang untuk negara ini ke depannya ya, Mbak Bibip dan Prof gitu. Jangan segan untuk saling bertanya dan berdiskusi, bertukar pandangan ke dosen, ke teman gitu. Dan saya rasa juga harus terus dibuka ruang-ruang diskusi itu gitu. Jadi jangan dipendam sendiri. Mungkin kan kalau diskusi bisa dapat insight baru dari temannya ya. Benar banget. Gitu, dan jangan tertutup juga untuk mendapat masukan atau kritikan dari temannya gitu. Karena itu justru hal yang bisa membangun diri kita. Benar. Gitu. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Bibip dan Prof. Jun dan Smart Viewers juga. Terima kasih udah nonton di episode kali ini. Semoga lagi-lagi episode ini bermanfaat. Dan kalau punya ide bisa komen, ide topik gitu. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel BINUS TV, like video ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya Smart Viewers. Bye-bye.